Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dalam video pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini kita akan membahas soal persamaan eksponen yang ada di buku ESPS halaman 80. Kita akan bahas untuk halaman 80 untuk yang bagian A. Oke. Untuk setiap soal mungkin saya akan kerjakan kurang lebih 2 soal saja ya. Oke, soal nomor 1 yang saya kerjakan yang nomor 1A dulu. 1A 2 pangkat 3 minus X sama dengan 2 pangkat 3X minus 5. Ini berarti penyelesaiannya kali ini udah sama-sama 2, bilangan pokoknya udah sama-sama 2, maka penyelesaiannya menjadi 3 minus X sama dengan 3X minus 5. Maka menjadi 3X plus X sama dengan 3 plus 5. 4X sama dengan 8, X sama dengan 2. Di sini berarti kesimpulannya jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 2. Oke, kemudian saya coba kerjakan yang kelihatannya sedikit susah, yaitu mungkin yang D. D. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2X plus 3 pangkat 2 itu sama dengan 125 pangkat 2X minus 4. Nah, perlu kita ubah dulu yang ini gitu ya. Yang ini maka menjadi 5 pangkat 2X plus 3 per 3 per ini. Ini pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 pangkat 2X minus 4. Maka ini akan menjadi 5 pangkat 4X plus 6 per 3 sama dengan 5 pangkat 6X minus 12. Nah ini maka penyelesaiannya adalah 4X plus 6 per 3 sama dengan 6X minus 12. Kemudian ini kita kali dengan 3, maka hasilnya adalah 4X plus 6 sama dengan 18X minus 36. Hasilnya adalah 18X minus 4X sama dengan 6 plus 36. Ini 18 dikurangi 4 itu adalah 14X sama dengan 42. Maka X sama dengan, jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 3. Begitu, itu untuk yang nomor 1. Yang lain silakan dikerjakan sebagai latihan. Kemudian nomor 2. Nomor 2 yang saya coba kerjakan yang A juga. 2 yang A. 2 pangkat X plus 1 ditambah dengan 2 pangkat 2X plus 3 sama dengan 36. Nah ini yang perlu kalian ingat, yang perlu diingat adalah A pangkat NM itu sama dengan A pangkat N pangkat M. Nah di sini ada 2X
Berarti bisa diubah menjadi 2 pangkat X pangkat 2 gitu kan. Nah, berarti ini yang nanti, berarti nanti akan diubah menjadi persamaan yang lain gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini kita tulis dulu, ini berarti sama dengan 2 pangkat X dikali 2 ya ini. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 2X dulu dikali 2 pangkat 3 dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, kemudian kita jabarkan. Di sini kita balik 2 dikali 2 pangkat X ditambah dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat X pangkat 2 minus 36 sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan Y. Maka jadinya adalah 2Y yang ini plus 8Y kuadrat minus 36 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena ini semuanya kelipatan 2. Jadi kita sederhanakan menjadi 4Y kuadrat plus Y minus 18 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini cara memfaktorkannya ada 2 cara, yaitu dengan yang pertama menggunakan rumus ABC, seperti itu. Kemudian yang kedua kita faktorkan, seperti itu ya. Di sini untuk rumus ABC itu yang rumus yang panjang itu ya, rumus yang sangat panjang itu, atau yang rumus pemfaktoran. Nah, coba kita yang pemfaktoran dulu. Karena ini 4Y kuadrat berarti 1/4. Ini buka kurung 4Y, tutup kurung, buka kurung 4Y, tutup kurung sama dengan 0. Di sini kalau 4Y ada yang kuadratnya, yang bagian ada kuadratnya adalah 4Y, berarti sini 1/4, 4Y, 4Y. Kalau saya di sini misalkan 3Y kuadrat, berarti sepertiga, 3Y, 3Y gitu ya. Kemudian kita kalikan 2 bilangan ini, depan dan belakang. 4 dikali dengan 18 itu adalah 72. Ini minus ya. Nah, sekarang kita tentukan 2 bilangan yang dikalikan hasilnya minus 72 dijumlahkan hasilnya plus 1. Itu berarti bilangannya adalah plus 9 dan minus 8. Ya. Nah, kemudian 1/4-nya kita kalikan yang belakang berarti ya. Berarti jadinya adalah 4Y minus 9 dikali dengan Y minus 2 sama dengan 0. Maka ketemunya adalah Y sama dengan 9/4 atau Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya setelah ketemu seperti ini, kita kembalikan. Kita kembalikan ke pemisahan. Kita kembalikan ke 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, di sini untuk yang pertama 2 pangkat X sama dengan 9/4. Nanti X-nya sama dengan apa? Ya, oke. Kemudian yang kedua itu 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X sama dengan berapa? Ya. Nah, di sini kalau seandainya seperti ini kan agak susah ya. Berarti mau nggak mau kita pakai sifat logaritma. Ya sudah kita bagi A log B sama dengan C itu sama, maka A pangkat C sama dengan B gitu kan. Nah, berarti untuk mencari C-nya itu X-nya, berarti di sini kan C ya, yang ini ya C-nya itu berarti kita bisa tulis X sama dengan A log B. A-nya itu adalah yang pangkatnya, berarti 2 log 9/4. Udah, karena kita keterbatasan, karena nggak boleh pakai kalkulator ya sampai sini saja cukup gitu. Tapi kalau seandainya kalian
tidak menggunakan kalkulator menggunakan kalkulator itu bisa dicari ya, bisa dicari. Ini ketemunya kalau hanya sampai itu berarti log 2 log 9 minus 2 log 4 gitu ya, sama dengan 2 log 9 ini minus 2. Nah ini 2 nilainya berapa ya. Oke, kalau yang ini berarti X nya sama dengan 1. Nah oke, jadi tinggal kita tuliskan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah untuk yang pertama adalah 2 log 9/4 dan yang satu lagi adalah 1. Oke, itu jawaban untuk nomor 2 yang A. Kita coba yang selanjutnya, misalkan adalah yang nomor yang D deh, yang angkanya kode itu ya. Yang D 2D 3125 minus 4 dikali 5 pangkat X plus 1 minus 5 pangkat 2X minus 2 sama dengan 0. Nah, ini 3125 kita tulis saja dulu karena belum dibutuhkan banget itu 5 pangkat berapa gitu. Nah ini berarti 4 dikali 5 pangkat X dikali 5. Kemudian yang ini menjadi 5 pangkat 2X dikali 1/5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke bawah itu 3125 mungkin kita tulis dulu biasa ya, 3125 dulu. Ini itu menjadi minus 20 5 pangkat X minus ini kita pakai sifat yang tadi berarti menjadi 5 pangkat X pangkat 2 dikali dengan 1/25 sama dengan 0. Nah sekarang kita cari kita kalikan dulu ya, kita kali dengan 25 biar biar 25 nya ini hilang gitu ya, maka menjadi 3125 dikali dengan 25 minus 20 dikali dengan 25 dikali 5 pangkat X minus 5 pangkat X pangkat 2 sama dengan 0. Nah sekarang kita perlu mencari yang 3125 dikali 25 itu sama dengan berapa, kemudian kita cari 5 pangkat berapa sih gitu ya, atau mungkin kita lihat ini itu sama dengan 5 pangkat berapa gitu ya. Nah kalau kita cari ini kan sama dengan 625 pangkat dikali 5 yang ini, berarti itu sama dengan 5 pangkat 5 ya. Nah ini 5 pangkat 5, ini 5 pangkat 2, 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 minus yang ini 20 dikali 25, 20 dikali 25 itu adalah 500. Oke, kita tulis 500, 5 pangkat X minus 5 pangkat X kuadrat sama dengan 0. Atau kalau ini nggak mau ditulis seperti ini juga apa sih, langsung aja gitu ya. Mungkin saya hapus saja ini. Oke, 3125 dikali dengan 25 itu sama dengan D ya angkanya 78. Oke, nah kemudian ini kita misalkan 5 pangkat X itu sama dengan I. Nah maka persamaannya menjadi 78.125 minus 500 Y minus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, mendingan ini kita kali dengan negatif 1 biar jadinya depannya positif. Ini adalah Y kuadrat plus 500
Y minus 78.125 sama dengan 0. Nah, yang perlu kita cari sekarang itu adalah memfaktorkan. Memfaktorkannya bagaimana, gitu ya. Oke, ini kita faktorkan Y sama dengan 0. Dua bilangan dikalikan hasilnya adalah minus 78.125, kemudian dijumlahkan hasilnya 500. Itu berarti bilangan positifnya yang lebih gede, 625 dikurangi 125. Coba dicari ya, benar atau enggak. Maka ketemunya Y sama dengan minus 625 atau Y sama dengan 125. Nah, udah ketemu seperti ini, baru kita kembalikan. Kita kembalikan ke persamaan ke pemisalan 5 pangkat X sama dengan Y. Oke, yang pertama 5 pangkat X sama dengan minus 625. Kemudian persamaan yang kedua adalah 5 pangkat X sama dengan 125. Nah, untuk yang ini kan 625 itu kan 25 pangkat 5 pangkat 4 gitu ya. 5 pangkat 4. Berarti nggak mungkin X-nya itu tidak ada gitu. Bilangan positif dipangkatkan berapapun kan hasilnya positif, nggak mungkin negatif. Berarti ini X-nya tidak ada untuk yang ini. Bilangan positif dipangkatkan berapapun hasilnya pasti positif, minimal 0. Ya, untuk ini 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 3 X sama dengan 3. Jadi jawabannya hanya X ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 saya kerjakan satu saja. Oke, satu saja. Mungkin untuk yang nomor yang B yang kelihatannya agak susah gitu ya. 1/8 dikali dengan 4 pangkat 2X minus 3 sama dengan buka kurung akar 2/8 minus X. Ini berarti akan menjadi 2 pangkat negatif 3 itu ya, dikali dengan 2 pangkat 2X minus 3. Ini pangkat negatif. Pangkat negatif itu berarti bisa dibalik. Jadi kalau ini saya tulis di situ misalkan pakai tinta merah, itu kalau seandainya ada A per B pangkat minus N itu sama dengan B pangkat N per A pangkat N, itu biar bisa dibalik itu. Berarti ini menjadi oke, saya pindah. Oke, 8 pangkat X per akar 2 pangkat X gitu. Nanti bisa yang di dalam dikerjakan dulu juga boleh saja. Oke, ini kemudian jadi 2 pangkat negatif 3 dikali dengan 2 pangkat 4X minus 6 sama dengan 2 pangkat 3X per 2 pangkat, ini berarti angka setengah gitu ya, setengah X atau X per 2. Nah, berarti ini akan menjadi 2 pangkat 4X minus 6 minus 3 sama dengan 2 pangkat 3X minus 1 per 2X. Nah, ini berarti akan menjadi penyelesaiannya menjadi 4X minus 9 sama dengan 3X. Oke, 3X minus setengah. Itu berarti 2,5 ya. 2,5 itu berarti 5 per 2X. Nah, untuk mempermudah kita kali dengan 2 saja gitu biar enak ngitungnya. Ini adalah
8x minus 18 sama dengan 5x. Oke, menjadi 3x, 8x minus 5x sama dengan 18, x sama dengan 6. Dah ketemu. Jadi buat penyelesaiannya adalah itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu karena banyak, kita kerjakan 2 soal. Oke, yang A soalnya adalah 2 pangkat x minus 2y plus 1 sama dengan 4. Kemudian 3 pangkat 2x plus 3y plus 3 sama dengan 27 pangkat x plus y. Oke. Ini misalkan adalah persamaan 1. Ini misalkan adalah persamaan 2. Nah, yang langkah pertama adalah kita kerjakan dulu yang persamaan 1. Persamaan 1 itu 2 pangkat x minus 2y plus 1 itu sama dengan 4. 4 itu adalah 2 kuadrat gitu. Nah, maka bisa kita tuliskan x minus 2y plus 1 sama dengan 2. Gitu kan? Nah, ini bisa ditulis menjadi x sama dengan 2y plus 2 minus 1. Maka sama dengan x sama dengan 2y plus 1. Nah, ini misalkan adalah persamaan 3. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, langkah yang kedua adalah kita mengerjakan yang ini menjadi 3 pangkat 2x plus 3y plus 3 sama dengan 3 pangkat 3x plus 3y. Maka di sini dari menjadi 2x plus 3y plus 3 sama dengan 3x plus 3y. Nah, di sini berarti y-nya saling menghilangkan ya. Oke, sekarang tinggal x. Masih merah. Berarti ketemunya x 3x minus 2x x sama dengan 3. Nah, sekarang ini misalkan adalah persamaan 4. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah kita substitusikan. Substitusi x sama dengan 3 ke persamaan 3. Maka menjadi 3 sama dengan 2y plus 1. 2y sama dengan 3 minus 1. 2y sama dengan 2. Y sama dengan 1. Nah, karena ini ketemunya adalah X dan Y seperti ini, maka kesimpulannya juga berbeda. Kalau yang tadi kan langsung misalkan ketemunya 1 seperti ini aja gitu kan. Nah, karena ini ada X dan Y, variabelnya berbeda, maka kita tulis X sama dengan 3, Y sama dengan 1. Oke, begitu itu untuk nomor yang 4A. Kita lanjutkan untuk yang 4C. 4C ini kemarin sudah ditanyakan oleh teman-teman dari kelas IPS, dari kelas 10 IPA 4. Sekarang coba 10 IPA 2. Sekarang coba kita bahas lagi. 2 pangkat X minus Y sama dengan 256. Kemudian 3 pangkat X plus 2Y minus 2 dikali dengan 3 pangkat setengah X plus Y sama dengan 3.
Oke, untuk yang pengerjaan ini akan saya sedikit berubah dari yang saya jelaskan waktu di kelas. Nah ini, tapi untuk langkah yang pertama sama ya, kita kerjakan dulu 2 pangkat X minus Y sama dengan 256, 2 pangkat X minus Y sama dengan 2 pangkat berapa yang artinya 256, 2 pangkat, kita, kalau 2 pangkat 8 ya. Nah, berarti ketemunya X minus Y sama dengan 8. Ini saya misalkan adalah persamaan 1. Itu bisa diubah menjadi X sama dengan Y plus 8 yang boleh. Tapi kita sampai sini dulu ya. Oke, kemudian untuk yang kedua. Kalau yang kemarin kan saya substitusikan ya X sama dengan Y plus 8 saya substitusikan ke sini. Nah, sekarang saya coba merubah. Tapi sama, kalau kita lihat di sini, ini ada X plus 2Y, di sini setengah X plus Y. Ini setengah X plus Y ini kalau saya kali 2 itu sama dengan ini ya kan. Nah berarti ini bisa saya ganti menjadi, jadi saya tulis dulu 3 pangkat X plus 2Y minus 2 dikali 3 pangkat setengah X plus Y minus 3 sama dengan 0. Nah ini itu bisa saya ubah menjadi 3 pangkat 2 gitu kan, pangkat setengah X plus Y, 2 dikali setengah, 2 kali setengah X ya, 2 dikali Y, 2Y sama kan ya, kurangi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah X plus Y minus 3 sama dengan 0. Nah kemudian ini pakai sifat yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya kotaki lagi. Sifat yang dipakai adalah A pangkat N pangkat M sama dengan A pangkat N kali M gitu ya. Berarti bisa dibalik juga ini, berarti bisa dibalik A pangkat M pangkat N. Berarti ini bisa kita misalkan, harus pakai tinta merah dulu, 3 pangkat setengah X plus Y itu sama dengan M. Nah, maka menjadi M kuadrat minus 2M minus 3 sama dengan 0. Maka M minus 3 M plus 1 sama dengan 0. Maka M sama dengan 3 atau M sama dengan negatif 1. Nah, kemudian baru kita kembalikan. Oke, yang ini kembalikan ke pemisalan. Kita jawab apa? Pemisalan kalau panjang. Nah, maka yang pertama pangkat setengah X plus Y itu sama dengan 3 kan. Berarti ini 3 ini kan berarti pangkat 1 kan ya. Berarti setengah X plus Y itu sama dengan 1. Bisa kita kali dengan 2, maka jadinya adalah X plus 2Y sama dengan 2. Nah, ini itu kan sebenarnya kalau seandainya kita cari berarti X-nya itu sama dengan Y plus 8. Y plus 8 kan ya. Nah, ini bisa kita cari nilai X-nya dari sini gitu. Nah, ketemu ini. Atau bisa juga dengan eliminasi sih ya. Kalau seandainya nggak mau substitusi, misalkan kita eliminasi saja dulu. Oke, ini seperti ini persamaan. Misalkan ada persamaan. Ini persamaan 1 ya, berarti ini persamaan 2. Kemudian ini yang langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua itu adalah 3 pangkat setengah X plus Y sama dengan negatif 1. Bilangan positif dipangkatkan berapapun kan hasilnya positif, berarti ini tidak ada ya. Nah, oke. Selanjutnya kita eliminasi. Oke, ini adalah kita eliminasi X
dari persamaan 1 sama 1 ini dan 2. Nah, persamaan satunya adalah X minus Y sama dengan 8. Persamaan 2-nya adalah X plus 2Y sama dengan 2. Minus X dikurangi X, 0X, min Y dikurangi 2Y, minus 3Y. Kemudian 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6, maka Y sama dengan minus 2. Nah, kemudian substitusi Y sama dengan negatif 2 ke persamaan 1. Nah, maka didapatkan X min 2 sama dengan 8. X plus 2 sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurangi 2, 6. Nah, jadi HP-nya adalah X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 2. Oke, itu jadi sedikit lebih panjang daripada yang soal-soal yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang nomor 5. Tapi mohon maaf saya cas laptop dulu. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 soalnya adalah 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat 6 dikali dan seterusnya dikali dengan 5 pangkat 2X minus 2 dikali dengan 5 pangkat 2X sama dengan 0,04 pangkat minus 100 minus 28. Nah, ini berarti itu menjadi 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya ditambah dan seterusnya gitu ya. Berarti ini menjadi 5 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dengan dan seterusnya ditambah dengan 2X minus 2 ditambah dengan 2X sama dengan 0,04. Itu berarti bisa kita sederhanakan gitu, atau ya bisa kita sederhanakan seperti itu menjadi bilangan berapa per berapa gitu. Misalkan aja langsung aja ya, daripada kita itu berarti 4 per 100 gitu kan, pangkat minus 28 100 gitu ya. Oke, kemudian kita hitung yang 5 pangkat sekian itu jadinya berapa. Oke, ini adalah barisan aritmatika ya kalau kita lihat ya. Ini berarti ini bisa dirubah menjadi 5 pangkat sekian gitu ya. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Yang sekarang ini adalah kalau kita lihat itu 1 per 25 kan. Nah, ini berarti bisa saya ganti ya. Itu berarti misal menjadi 1 per 25. Nah, oke, 1 per 25 atau 1 per 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2. Nah, ini saya tulis masih sama dulu, plus 4, plus 6, plus dan seterusnya. Tapi ini pakai aritmatika nanti. 2X minus 2 plus 2X sama dengan ini. Itu berarti 5 pangkat negatif 2 kan? Nah, pangkat minus 28. Nah, berarti ini saya tulis lagi, atau bisa saya dari sini aja ya, saya hapus nanti. Ini adalah 5 pangkat 56 ya, maka bisa saya hapus di sini ya. Ini jadinya adalah 5 pangkat 56. 5 pangkat 56. Nah, maka jadinya adalah, oh ternyata 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya plus 2X minus 2, ini saya kurangi aja, plus 2X sama dengan 56. Nah, ini itu barisan aritmatika ini. Nah, kita harus nyari SN-nya. SN-nya itu berapa? Nah, SN itu rumusnya adalah
N per 2 dikali dengan A ditambah dengan UN atau suku ke N. Nah, di sini kalau kita lihat ini bilangan pertamanya A-nya itu adalah 2, bilangan terakhirnya adalah 2X, UN-nya adalah 2X, kemudian N-nya adalah X. Jadi SN-nya itu bisa kita cari menjadi X per 2 dikali dengan 2 plus UN, UN-nya adalah 2X. Nah, ini maka menjadi jadinya adalah X dikali dengan 1 plus X. Ini bagi 2 kan hilang ya. Maka menjadi X plus X kuadrat. Ini adalah SN-nya. Nah, maka selanjutnya, berarti ini itu menjadi X plus X kuadrat sama dengan 56. Berarti X kuadrat plus X. Plus X plus X minus 56 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya minus 56 dijumlahkan hasilnya adalah 1. Itu berarti selisihnya 1 kan ya, berarti nggak mungkin selisihnya 2, berarti itu hasilnya adalah 8 dan 7, berarti plus 8 minus 7, berarti ketemunya adalah X sama dengan minus 8 atau X sama dengan 7. Begitu. Jadi yang membuat beda adalah ini ya. Jadi kita yang panjang ini kita uraikan hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Sekian video pembahasan untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa berguna. Salam sehat, jaga prokes selalu.